Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Berjumpa lagi dengan materi yang baru, melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan pembelajaran kita mengenai anatomi fisiologi. Nah, untuk minggu ini atau pada hari ini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi organ reproduksi bagian 1. Kenapa Ibu bagi menjadi ada bagian-bagiannya? Karena untuk hari ini untuk organ reproduksi yang akan Ibu bahas adalah mengenai organ reproduksi wanita ya. Dan di dalam materi hari ini pun tidak mencakup keseluruhan, nanti akan Ibu berikan gambaran lainnya di pertemuan yang lain, kemudian atau kalian bisa juga membaca buku referensi di perpustakaan sekolah. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang organ reproduksi wanita. Ya. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua dan dapat mempelajari materi yang ibu berikan hari ini. Ternyata organ Sebelum reproduksi memulai kita pembelajaran, kompleks banget ibu ya ingin dalamnya, kalian Kak. menyimak video berikut. Kamu kenapa? Kok kayak lesu gitu? Iya, Kak. Tadi di sekolah ada teman yang sudah mens, terus pada ngajakin Sisi karena Sisi belum tahu tentang organ reproduksi. Sisi kan jadi malu, mau bertanya tapi sama siapa? Ya elah Sisi, sini kebetulan kakak punya video tentang organ reproduksi wanita. Sekalian kakak jelasin, kita mulai dari luar ya. Bagian-bagiannya itu ada labia mayora, labia minora, lubang vagina, uretra, dan klitoris. Nah, yang pertama klitoris. Klitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya vagina. Bagian yang tampak dari luar ini disebut liang atau lubang vagina sih. Dan bagian dalam inilah tampak vagina secara keseluruhan. Vagina sebenarnya termasuk organ reproduksi bagian dalam ya. Vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan. Selain itu, vagina berfungsi juga untuk jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan. Paham ya? Sekarang kita lanjut lihat organ di dalamnya sih. Nah, ini dia organ reproduksi yang selanjutnya ya sih. Ada serviks, rahim, tuba falopi, dan indung telur. Serviks atau leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu juga berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Lanjut ya, satu buah uterus atau rahim berfungsi untuk tempat perkembangan janin. Selain itu, dinding rahim bagian dalam atau endometrium akan mengalami peluruhan setiap bulannya yang kita sebut sebagai menstruasi. Menstruasi terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Sedangkan jika sel telur dibuahi oleh sperma, terjadilah kehamilan yang kemudian akan berkembang bertambah besar menjadi bayi di uterus atau rahim. Kalau dua buah tuba falopi ini adalah saluran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, tuba falopi ini juga berfungsi tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Terakhir adalah dua buah ovarium atau indung telur, kanan dan kiri. Ini yang berfungsi menghasilkan satu sel telur secara bergantian tiap bulannya. Selain itu, indung telur juga berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi menjalankan fungsi reproduksi pada perempuan, salah satunya berperan dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan tersebut hamil. Gimana Sisi, udah paham belum? Udah, Kak. Sisi udah paham gimana wanita itu bisa menstruasi dan hamil. Ternyata organ reproduksi kita kompleks banget ya dalamnya, Kak. Betul, itu sebabnya kita harus pandai-pandai jaga kesehatan organ reproduksi kita.
Semakin kenal, semakin sayang. Jaga organ reproduksimu demi masa depanmu. Ternyata organ reproduksi kita kompleks banget ya dalamnya. Nah, jadi dari video tadi dapat kita simpulkan ya bahwa organ kewanitaan wanita itu terbagi atas dua bagian ya. Ada genitalia internal atau bagian dalam, kemudian ada genitalia eksternal, itu bagian luar. Nah, tadi di penjelasan bahwa genitalia internal itu ada uterus, kemudian ada tuba fallopi dan ada ovarium, dan masing-masing mempunyai tugas dan peran berbeda-beda ya. Kemudian tadi juga ada tambahan berupa serviks atau mulut rahim ya. Kemudian kalau untuk bagian eksternal yaitu bagian luar itu diawali dengan adanya vulva atau mulut vagina. Kemudian ada vagina, bagian saluran yang pada rongga vagina. Kemudian ada perineum, yaitu area yang membatasi antara vagina dengan anus. Nah, biasanya pada proses persalinan itu area perineum ini sering ada tindakan pemotongan untuk jalan lahirnya bayi, sehingga biasanya ada perawatan pada pasien wanita yang melahirkan, itu ada perawatan perineum dan kebersihan vagina. Jadi ada tindakan keperawatannya pada pasien-pasien yang pasca bersalin untuk memberikan atau menjaga kesehatan pada perineumnya yang mengalami insisi atau pemotongan, kemudian juga pada vaginanya pada pasca persalinan. Nanti akan dibahas lebih lanjut di pertemuan yang lain ya. Kemudian juga di organ reproduksi itu biasanya terjadi apabila tidak bisa menjaga kesehatan, terjadi gangguan kesehatan reproduksi, dan di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana pencegahannya nanti dikaitkan dengan salah satu dari gangguan kesehatan reproduksi. Tidak semua ini, nanti kalian akan membahasnya atau membacanya sendiri di mungkin kalian bisa cari di Google, kemudian bisa cari di buku-buku di perpustakaan ya. Jadi dalam kesehatan reproduksi wanita itu biasanya sering terjadi yang namanya penyakit penularan seksual, itu gonore, chlamydia, sifilis, candidiasis vagina, kutil kelamin, kemudian herpes simplex, yang mana itu disebabkan perawatan pada kesehatan reproduksi yang tidak benar, mungkin kurang terjaganya dalam perilaku seksual yang aman seperti itu. Nah, itu biasanya menjadi permasalahan di masyarakat. Banyak kasus-kasus bahwa wanita-wanita yang mengalami penurunan seksual yang dialami ya. Kemudian gangguan yang lain terkait dengan reproduksi yaitu adalah gangguan menstruasi. Biasanya ada yang namanya dismenor primer, dismenor sekunder, dan aminor. Ya, ini dismenor itu adalah nyeri haid yang disebabkan tanpa adanya gangguan pada organ reproduksinya. Kemudian dismenorea sekunder biasanya nyeri haid yang disebabkan ada gangguan pada sistem atau organ reproduksinya. Kemudian aminor adalah tidak terjadinya haid pada pasien ya, atau pada orang tersebut ya. Biasanya pada wanita-wanita muda atau remaja seperti kalian itu biasanya sering mengalami yang gangguan menstruasi ini. Kemudian juga ada masalah atau gangguan kesehatan reproduksi yang lain ya, berupa infeksi saluran reproduksi, adanya vaginitis atau peradangan pada vagina, kemudian keputihan. Ya, keputihan itu sering dialami pada baik itu remaja putri, kemudian pada orang wanita dewasa ya. Kemudian ada mioma atau tumor jinak pada rahim ya. Nah, untuk pertemuan yang ini akan Ibu bahas lagi tentang keputihan, karena ini paling sering dialami pada wanita ya. Jadi berdasarkan data yang didapat di Indonesia itu sekitar 90% perempuan berpotensi mengalami yang namanya keputihan. Jadi hampir semua wanita pernah mengalami yang namanya keputihan.
Bahkan 31,8 gejalanya dialami oleh remaja putri atau perempuan yang belum menikah ya. Jadi dari data itu dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak perempuan di Indonesia yang belum memiliki perilaku untuk menjaga kebersihan dari organ kewanitaan, karena kondisi atau kesehatan organ wanita yang buruk itu dapat menimbulkan berbagai infeksi yang berbahaya yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal ya. Dan itu akan membahayakan bagi organ reproduksi. Jadi di sini pentingnya kalian memahami bagaimana menjaga kebersihan dari organ reproduksi, kemudian bagaimana agar menjaga dari infeksi yang berbahaya diakibatkan karena kebersihan yang kurang ya. Bagaimana sih keputihan itu bisa terjadi ya? Jadi keputihan itu biasanya terjadi pada organ kewanitaan, yang mana di organ kewanitaan kita itu terdapat bakteri baik yang disebut dengan Bacillus deoderlin ya. Dalam keadaan normal, Bacillus ini cukup dominan dan membuat lingkungan vagina bersifat asam sehingga vagina mempunyai daya proteksi yang cukup kuat ya. Jadi vagina itu akan mengeluarkan cairan yang berguna untuk melindungi terhadap infeksi. Jadi dia cairan yang keluar itu adalah bentuk dari proteksi atau perlindungan yang dilakukan oleh vagina sendiri dari infeksi yang masuk ya. Karena misalnya kebersihan yang kurang itu akan membebani dari tugas si vagina ini, karena dia punya mekanisme pertahanan dirinya itu ya. Jadi kalau orang tersebut berperilaku yang buruk dalam menjaga kesehatan reproduksinya, nah itu akan menyebabkan si infeksi yang tadi dicegah itu tidak tercegah sehingga bisa menyebabkan infeksinya masuk ke dalam tubuh orang tersebut ya. Nah, jadi bagaimana cara menjaga feminim hygiene yang baik? Ini Ibu akan memberikan tips yang bisa kalian gunakan maupun kalian jelaskan kepada klien kalian saat kalian di sana melakukan pendidikan seksual kepada pasien ya. Nah, jadi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, yang pasti setiap kita mau menyentuh atau memegang area kewanitaan itu biasakan untuk cuci tangan ya. Kuku pun harus dalam keadaan pendek karena organ kewanitaan itu kan sangat sensitif. Jadi apabila bakteri yang dari tangan kita itu dapat masuk ke bagian organ kewanitaan, misalnya juga kita kurang bersih menggunakan airnya, biasanya di toilet-toilet umum tuh kan karena air yang terbatas, nah itu punya resiko yang tinggi juga menyebabkan keputihan ya, karena ada bakteri yang terkumpul atau berasal dari air yang tercemar misalnya ya. Nah, kemudian gunakanlah pakaian dari bahan katun yang tidak ketat. Nah, sekarang ini kan di pasaran banyak kita menemukan berbagai macam model atau warna yang tidak memperhatikan bahan maupun kualitasnya, sehingga kadang orang mengabaikan yang terlihat bagus tapi tidak menguntungkan bagi kesehatan kita ya. Jadi yang dalam memilih pakaian dalam itu utamakan yang nyaman atau berbahan katun yang menyerap keringat, sehingga itu dapat mencegah penularan atau menjadi tempat berhidupnya bakteri atau infeksi tadi ya. Kemudian harus rajin ganti celana dalam untuk menjaga kelembapan vagina ya, karena sering menggunakan celana dalam yang tidak benar-benar kering juga lembab karena bolak-balik ke kamar kecil sehingga itu bisa menyebabkan kelembapan. Nah itu merupakan tempat yang paling disukai oleh bakteri, mudah berkembang biak. Nah itu yang bisa menyebabkan keputihan ya. Kemudian, biasakan untuk memangkas rambut kemaluan dengan benar ya. Rambut kemaluan dia berfungsi sebagai penghalang, pelindung terhadap virus dan bakteri. Jadi bukan berarti harus dibabat habis ya, tapi juga harus dirapikan, jangan terlalu panjang maupun jangan juga sampai habis ya. Karena rambut kemaluan dia punya fungsi, tidak tumbuh begitu saja, tapi dia berfungsi sebagai alat pelindungan atau mencegah terjadinya benturan atau memar atau iritasi ya.
Kemudian juga pada saat kita menstruasi, nah menstruasi itu kan pasti dialami setiap wanita. Ya, tadi saat menstruasi perlu menjaga kebersihan secara ekstra karena akan lebih rentan masuknya infeksi bakteri dan jamur karena dalam keadaan lembab dan basah ya. Harus rajin mengganti pembalut, kemudian rajin mengganti panty liner ya. Bagi saat kita di sekolah, nah itu biasakan untuk sangu atau membawa pembalut atau panty-nya dalam jumlah yang lebih sehingga bisa diganti apabila sudah penuh maupun hitungan 3 jam itu sudah saatnya untuk diganti ya. Kemudian juga rajin membersihkan organ kewanitaan. Saat mandi, usahakan selalu membersihkan bagian luar organ kewanitaan, bagian vulva, klitoris maupun lipatan labia ya. Cara mencucinya itu diusahakan harus dari depan ke arah belakang, jangan kebalik, dari arah bokong ke depan ya. Kemudian keringkan menggunakan handuk atau tisu. Kemudian minum dan konsumsi sayur dan buah, itu biasakan. Makanan yang kita konsumsi itu akan membantu dalam hal menjaga atau menutrisi untuk bakteri baik yang ada di tubuh kita sehingga dia dapat sebagai pelindung terhadap mikroorganisme jahat yang masuk ke tubuh kita ya. Kemudian juga kita harus bijak memilih produk feminine hygiene atau biasanya kan di luar sana ada berbagai macam merek alat kewanitaan atau alat kecantikan untuk organ kewanitaan. Jadi sebenarnya itu tidak perlu dilakukan ya, karena organ kewanitaan kita itu dia bisa melindungi dirinya sendiri tanpa harus dibantu dengan alat atau dengan parfum-parfum kewanitaan yang mana itu malah bisa dapat menyebabkan matinya bakteri baik yang ada di area kewanitaan kita yang bukannya malah menguntungkan malah merugikan ya. Jadi ini adalah video bisa kalian simak sebagai referensi kalian mengetahui berbagai jenis aroma wanita ya. Jadi Ibu rasa cukup sampai di sini pembahasan mengenai kesehatan reproduksi dan anatomi reproduksi kewanitaan. Nanti kita akan lanjut di bagian 2 dengan pembahasan yang lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.